segala kebaikan dan kebahagiaan kami. Pada saat itu kami semua tidak bisa berkesempatan untuk kami bisa hadir bersama. Sucikan kuduskan rakyat kami. Hari-hari ini kami mau berhati Engkau bersenang hati kami. Dalam memanggil budaya kami, Engkau muliakan nama Tuhan. Engkau kudus Tuhan Tuhan. Yesus Tuhan. Kami buka ibadah ini hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan selalu berjalan.
dan segala hidup kami berserahkan kepada biarlah pujian dan penyembahan kami selalu yang diupayakan kepada saat Tuhan kami mau tinggikan dan mau suara kemuliaan dalam nama Yesus. Amin. Oh, selalu Tuhan.
bahwa hubungan pernikahan adalah waktu yang tepat bagi kita. Amin. Oleh sebab itu pakailah apapun yang tidak dinaiki ya Bapak.
agar di dalam menyampaikan firman yang Tuhan begitu membuka hati kami, agar apa yang tertulis dalam firman kami dapat tidak diperlakukan. Firman-Mu adalah ya dan amin. Bersabdalah kepada kami ya Bapa, kayak kami telah siap mendengarkan sabda. Jika siap mendengarkan sabda Tuhan, bersama-sama katakan amin. Ya Bapak Ibu semua. Tes. Shalom, Bapak Ibu sekalian. Tema hari ini jadilah pelaku firman. Nah, sebelum saya masuk dalam firman, saya mohon dengan kerendahan hati bahwa selesai ibadah ini secara cepat, seluruh majelis dan di musik kita akan sebentar berbicara tentang perbaikan puji pikiran untuk gereja ini. Ya, jadilah pelaku firman. Bapak Ibu harus tahu satu hal, Tuhan Yesus mendengar semua doa yang dijawab sesuai dengan kehendak. Kemudian saya juga dia ikut-ikut untuk nyanyi rohani, tapi yang menciptakan lagu-lagu itu bukan seorang hamba Tuhan dan kadang-kadang bertentangan dengan firman Tuhan. Dulu saya punya WR, namanya siapa saya lupa, dari Ambon. Dia bilang, Pak, saya suara bagus, saya mau ciptakan lagu. Orang tuh bilang boleh, tapi tolong teksnya diambil dari Alkitab, jangan di luar konteks Alkitab. Kalau sudah di luar konteks Alkitab, nanti salah. Lalu dia buat pertama, oke. Lalu orang tuh bilang nggak berapa, jangan pakai nama blessing deh. Makanya albumnya dia itu nggak pakai blessing. Dia ciptakan lagi yang kedua dan tidak booming sampai sekarang. Seorang yang mencipta lagu itu harus diilhami dengan Roh Kudus. Seperti hidup ini adalah kesempatan. Itu kan diciptakan sama pendeta. Lagu El Siaga itu diciptakan sama pendeta. Lalu Bapak Ibu lihat lagu itu bisa bertahan. Nah, bagaimana waktu saya pertama kali memakai Ambon membuat itu pujian penyembahan, semua lagu yang tidak sesuai dengan firman tidak boleh dinyanyikan. Lalu mereka nurut. Makanya Pak, lagu yang tutup berkat biasanya nyanyi itu doa Yabes, tidak sangat mendidik. Contoh, dan Tuhan melebarkan daerahku. Di Betomang sini dengan doa bisa lebar sana lebar sini, punya orang semua. Belakang punya orang. Itu sama dulu, sama perang. Begitu menang, perlebar daerahku. Jangan memberi kesakitan. Kalau kita sakit itu tergantung dari dapur Tuhan. Kalau sudah tahu kita itu darah tinggi, kolesterol, janganlah makan gulai, santan. Dapur Tuhan kita tekan itu. Boleh tanya oma-oma yang umur 85, 90, oma kok bisa bertahan begini? Ya nak, saya makan rebusan, bukan gorengan. Dari situ pernah kejadian nyanyi lagu itu, satu ibu keluar lalu mobilnya ditabrak di depan, di dekat Galaxy Mall. Baru selesai nyanyi itu. Nah, kalau lagu kita berkenan, firman kita berkenan, pemain musik berkenan, jemaat gak usah diajak aja, mereka masih mau kok datang. Terakhir ini saya kan ke gereja-gereja, aneh, hampir gereja-gereja itu penuh semua. Mungkin sudah mau akhir zaman ya. Nah, hari ini kita ditantang. Kan biasa bilang, jadilah pelaku firman. Nah, bahasa saya, kita jangan hebat saja mendengar firman,
tapi jadilah pelaku yang luar biasa. Nah, pelaku firman setelah saya selidiki yang lain-lain, itu pelakunya begini. Engkau tabur pasti tuai, engkau kasih uang ke gereja pasti engkau makmur. Itu yang suruh jemaat lakukan. Jangan pelit dengan pelayan Tuhan. Bagaimana? Hanya saya pikir, wah ini salah. Hanya itu yang ditekankan. Tapi pada pagi hari saya mau tekan benar-benar dari firman Tuhan, dan Bapak Ibu harga mati harus perhatikan. Saya ambil dari firman, lalu saya juga ambil dari firman cerita. Ini loh orangnya. Nah, mari kita lihat dalam Matius 5 ayat 20. Ini kan berurutan. Pak Bu, Matius 5 itu khotbah Yesus di bukit. Kalau khotbah Yesus di bukit, yang sekarang ini kita adalah pelayan Tuhan, tidak mampu menjalankan apa yang dikhotbahkan Yesus, lalu kita beritahu ke jemaat, jadi pelaku firman, pelaku yang bagaimana? Wong jadi pembicara saya tidak mampu apa yang Yesus suruh, lalu ke jemaat sekarang jadi pelaku firman. Coba Bapak Ibu lihat, satu yang paradoks. Khotbah Yesus dia tidak bisa lakukan, tapi begitu dia khotbah, dia suruh jemaat lakukan. Kita dulu praktekkan sudah mampu, baru kita membimbing jemaat lakukan. Nah, apa yang Yesus khotbahkan di Matius 5, sekelas kita sudah tahu. Maka aku berkata kepadamu, jika kehidupan keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Torah dan orang-orang Farisi. Siapa ahli Torah dan orang-orang Farisi? Yaitu mereka yang hidup secara agamawi. Artinya kehidupan agamanya, pengajaran agamanya tinggi. Nah, Yesus nuntut hidup kita harus lebih tinggi dari ahli Torah dan orang Farisi. Kalau kita tidak lebih tinggi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, ini apa Yesus nih? Lalu bagaimana Pak Bu di gereja yang bicara duit. Lalu ada bilang, Pak Peter jangan begitu. Anda kan berusaha, Anda gampang kan? Anda jangan kita ini full timer. Itu pemain musik bayar Pak. Sampai dia bilang pengaturan untuk itu power atau apa itu bayar. Lalu saya bilang, kalau kamu tidak percaya Tuhan mampu pelihara kau, lepas kependetaanmu. Dari dunia sekuler. Ini serius Pak. Kalau ini, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Torah dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini betul-betul Pak. Lalu Yesus mau bilang begini, yang di atas itu berbicara untuk Torah, yang di bawah kasih. Yesus sedang mau membandingkan. Lalu kita akan lihat bagaimana yang Yesus ajarkan itu kita hidup lebih tinggi dari ahli Torah dan orang Farisi. Mari kita lihat dulu Matius 5 ayat 17. Ini pasalnya tetap ayatnya toh yang bergerak-gerak. Sudah? Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Torah atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya. Jadi hukum Torah itu Yesus datang bukan meniadakan, hormati orang tua, jangan membunuh,
jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dusta. Itu Yesus datang tidak menghilangkan, tapi untuk menggenapi. Yang artinya Pak, dibuat dua. Kasih kita sesama manusia. Pertama, kasihlah Tuhan alam. Yang kedua, kasihlah sesama manusia. Kalau kita mengasihi sesama manusia, barang orang Pak tidak kita terima, karena kita mengasihi dia. Jangan mengucapkan saksi dusta. Kalau kita mengasihi orang tua kita, ya tidak mungkin Pak kita bisa berbohong. Itu hukum Taurat yang disempurnakan oleh Yesus berupa kasih. Amin Bapak Ibu. Pak, kalau anak mengasihi orang tua, melihat bahwa orang tua Pak ditulang begitu susah, dia melihat orang tua kerja keras. Kalau dia mengasihi orang tua, dia tidak mungkin bisa melawan orangnya. Nah, setelah itu apa yang Yesus mau mengajarkan? Itu ada 4 poin sebetulnya. Ya, poin pertama itu saling mengampuni, itu gampang. Nanti kita lihat. Yang kedua, Yesus mau bilang balas kejahatan dengan kebaikan. Yang ketiga, Yesus mau beritahu nih kasihilah musuhmu. Artinya tidak ada celah untuk itu. Nah, mari kita lihat satu persatu. Mari kita lihat dalam Matius 5 ayat 23 sampai 24. Matius 23 sampai 24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, ayat 24, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk persembahkan persembahanmu. Artinya begini, kita di dalam ini harus saling sayang menyayangi. Itu dulu prakteknya. Jangan saya bisa berkhotbah tapi tidak senang dengan bapak ini. Wajah baik, hati tidak baik. Masuk gereja shalom, tapi duduknya itu musuh saya. Mulai gosip dan sebagainya. Jadilah pelaku firman. Mulai hari ini, stop, hati bersih. Kalau enggak itu Pak, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Aduh Pak, bukankah masuk dalam kerajaan surga itu anugerah 100% betul, tapi untuk mempertanggungjawabkan anugerah itu harus berbuat baik. Jadi selama sesama pelayan Tuhan, kita tak boleh punya hati yang kurang ajar. Saya ngomong, saya itu tidak ada apa-apa, cuma ini ada banyak dari saya. Saya mau tawarkan ini loh, ayo kita berubah rame-rame. Bukan gereja ini aja. Habis rapat ada gereja lagi, GKMN. Mereka rapat juga berbicara tentang musik. Jadi semua perbaikan sehingga tahun 2025 kita take off. Dan di antara kita satu dengan yang lain harus saling mengasihi. Amin. Dan Yesus tutup, kasihilah musuh. Kita ini bukan bermusuhan. Nah, yang kedua, Matius 5 ayat 38 sampai 39. Saya akan bahas satu-satu. Baru kita masuk dalam topik. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, artinya lama. Gigi ganti gigi. Terus 39, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Artinya begini, jangan balas kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan.
saya tunjukkan, sabar, terima dulu firman. Kalau ini kita nggak mampu, kalau kita mari kita menangkan jiwa Yesus. Menangkan jiwa bagaimana? Wong jiwa kita sendiri nggak beres. Bapak, Ibu, saya mau bilang nih, di dunia sekuler ada yang orang bekerja, itu belanya majikannya luar biasa. Sampai saya tanya begini, kamu punya gambaran nggak ya? Saya mau, saya mau butuh banyak. Dia bilang begini, bisa aja kok. Saya tanya yang kedua, berapa tahun Anda? Dia bilang begini, saya sampai hari ini 15 tahun. Jiwa majikan sama jiwa staf menyatu. Ya makanya ini, kita menyatu dengan jiwa Yesus. Jiwa Yesus apa? Kasihilah, jangan balaskan kejahatan dengan kebaikan. Itu karakter Yesus. Nah, kita sandiwara. Makanya mimbar tidak usah dia promosi gini lah. Yesus baik, dia luar biasa, dia selalu tepat janji. Dia Tuhan. Tapi kita tak pernah melakukan perintah Tuhan. Amin Pak. Kalau Bapak tidak tegas begini, lalu kita mau dibawa ke mana? Ada satu ibu, hari minggu lalu dilapor gembala ke saya. Aduh Pak, itu susah. Saya dengarkan aja. Itu untuk makan Pak. Saya mungkin salah dengar. Jatuhan daun pepaya, itu dia potong. Kalau dia rebus ya makan. Itu mengiris. Aduh daun pepaya jatuh dan sebagainya. Aduh, kok kayak begitu sih? Nah kita ini loh di meja, maaf bukan apa, kopi yang 40.000, 50.000. Ibu itu makan dari jatuhannya daun pepaya. Terus saya tanya begini, kok bisa? Karena dia dari seberang, dia pindah ke sini, anaknya ngamuk semua. Lalu saya bilang, oke deh, nanti saya selesai ibadah, saya mau ketemu orang ini. Sampai ibadah saya ketemu. Aduh, ibu sudah berapa tahun? Jadi Kristen 25 tahun. Lalu, ya awal-awal saya tidak diberikan apa-apa. Enggak, saya tidak pikir lalu, hari ini gimana? Oh hari ini ada sama anak yang pertama kasih 300, anak yang kedua 200, anak yang ketiga tidak kasih. Karena apa, dia marah. Saya tanya kedua, ibu 1 bulan butuh beras berapa kilo? Dia bilang 7 kilo. Ibu dengan begitu cukup? Ya sama dia bilang, ada gereja yang memberi. Ya dicukup-cukupin. Saya tidak terlalu larut dengan makan minum pakai. Saya bilang, oh kalau ibu tinggalkan Yesus, ibu yang rugi. Ibu sudah bertahankan 25 tahun. Ibu harus mengakhiri. Ibu itu umur 73 tahun. Pak, tapi saya jalan lutut saya sudah gak kuat. Oh ya gak apa-apa, kalau saya naik sepeda, saya kuat. Dia naik sepeda panjang. Lalu saya bilang, Bu, sekali Yesus, tetap Yesus. Oh iya Pak, saya gak berani. Itu kau tinggalkan Yesus seperti injak-injak firman. Pokoknya dia ngomong apa ya, pokoknya iya. Yang penting pertahankan ini. Lalu saya kesimpulan, oke. Nanti kalau sudah selesai, ya nanti kita berkati lah. Ya ulang berkati lah. Itu. Tapi tidak boleh bawa pemimpin. Praktek itu. Amin. Balas kejahatan dengan kebaikan. Harus mampu lah. Itu tadi kan saya ke belakang, saya salah ambil itu. Kalau ada Pak yang biasa masuk parkir, ya. Saya bilang, Pak nggak masuk. Dia bilang, nanti setelah ini saya masuk, karena saya harus jaga jangan orang-orang sembarangan masuk. Saya pikir dia butuh firman.
Bagaimana dengan guru sekolah minggu? Firman apa yang kita berikan buat dia? Kita ibadah, dia melayani. Nanti dia konsumsi firman dari mana? Coba pikirkan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah ini tidak lupa. Akhirnya gimana? Kita berubah. Nanya nih, guru sekolah minggu berubah dari mana? Oh, Bapak sedang mencerca guru sekolah. Oh, bukan, ini di mana-mana sama. Kita berubah rame-rame yuk. Supaya masuk tahun 2025 lebih mantap. Dia kan yang ngajar murid-murid. Dia dapat firman dari mana? Ini kan sedang berbicara kasih. Kita lanjut. Matius 5 ayat 43 sampai 44. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Ini yang orang bilang di dalam, kalau kau baik dengan saya bisa lebih baik dari engkau. Tapi kalau kau jahat dengan saya lebih jahat dari engkau. Itu sudah kita dengar, mungkin Bapak Ibu pernah ngomong statement seperti itu. Ayat yang keempat, ayat yang tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Pak, yang ngomong tadi kasihilah musuhmu, balas kejahatan dengan kebaikan, saling mengampuni. Pak, ini bukan janji Pak, ini perintah. Yang artinya perintah itu kewajiban kita. Atau begini, perintah itu punya kita, janji itu punya Yesus, seluruh punya Tuhan. Seluruh Alkitab hanya ada dua, berisi janji, berisi perintah dan janji. Apa yang didulukan? Perintah, baru janji. Tapi yang prakteknya janji ditagih terus sampai tahun yang gak enak itu lah, mungkin tahun 2001 kami klaim janjimu. Perintah sudah dijalankan belum? Amin Pak Bu. Siapa yang masih benci suaminya, pulang berdamai. Siapa yang benci istri, pulang berdamai. Ini nggak bisa dibanyak bola lagi. Dan kasihilah musuh. Ditambah nih, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Orang sakit dia tahu, kepada Tuhan berkati dia. Praktek pelaku firman ini, bukan dompetmu. Amin Pak Bu. Ya Bapak Ibu tegang bagus lah. Firman ini kan menguatkan saya. Ngatur-ngatur cepat karena firman 45 menit. Saya di sini dia 1 jam. Jadi mana yang mau dipotong, mana yang tidak dipotong, itu ahlinya saya. Lalu Pak Bu, Tuhan Allah itu adil dalam hal laku ini. Bapak Ibu mau sukses, engkau kerja keras, tekun, engkau hemat, pasti sukses. Yesus memberitahu nih. Ya, mari kita lihat dalam Matius 5 ayat 45 sama 46. Ini gambaran. Matius 5 ayat 45 sampai 46. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Ya, kalau lakukan semuanya. Yang menerbit itu aja lagi dipotong-potong. Sebetulnya masih banyak, tapi itu yang penting kita praktekkan dulu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik. Matahari berbicara kehidupan.
itu yang diberkati Tuhan luar biasa. Yang lain, oh salah, dia berarti di mall. Yang turun, oh bukan Kristen. Yang turun dari mobil premium, Alphard, lain-lain, oh bukan Kristen. Yang Kristen fakta, papikan. Kerupuk segini. Betul nih, beli kerupuk Pak. Aduh, ambil kerupuk gimana? Saya kasih berkati. Langsung tanya, Pak, anak saya ini 2 hari yang lalu ulang tahun. Lalu, kenapa? Selalu terjadi di bawah. Seolah-olah kita yang eksklusif. Kalau makan minum, seluruh sama. Makanya Yesus nggak mau makan minum dibicarakan di sini. Tapi Yesus mau cuma satu kata. Yesus mampu melihara kamu. Imanmu jangan goyah dari keselamatan yang ada hanya dalam Yesus Kristus. Yesus mau bilang begini dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah titik-titik, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu berbicara hidup yang kekal, bukan materi, Bu, Pak. Sampai Allah berkata, jangan kumpulkan harta di bumi, tapi kumpulkanlah di surga. Masa tak jelas? Jangan kumpulkan harta, jangan. Itu perintah. Kumpulkan harta di surga, itu perintah, itu janji. Saya ingin jemaat di sini harus cerdas. Tahun depan di tempat ini selalu minggu ketiga ajak kemana? Saya sudah bagi-bagi tuh. Minggu pertama di mana, kedua kemana, ketiga di sini, keempat itu aja dipotong. Bahwa teman-teman datang coba sih, kalau nggak cocok ya udah, nggak apa-apa, paling rugi 2 jam, nanti nggak apa-apa saya traktir makan deh. Kamu tidak dapat mengabdi pada 2 tuan, pada Mammon atau pada Tuhan Allah. Masa nggak jelas? Tidak dapat mengabdi di mana? Kalau datang di gereja supaya usaha saya diperlancar, supaya kerja saya diperlancar, supaya saya bos, sesat. Tapi kalau saya datang, saya untuk mengucapkan syukur karena di sini itu Tuhan Yesus, saya kangen mau ketemu Tuhan Yesus, mau pujian penyembahan dengan Yesus. Begitu saya nyanyi, seolah-olah saya terkonek jiwa satu dengan Yesus, saya bisa memuji Dia dengan luar biasa. Tinggal 15 menit. Pak, kita ini ya khotbah jangan mentang-mentang mentete. Saya selalu ngomong ke teman-teman, sehebat apapun engkau harus tunduk dengan aturan gereja. Kalau gereja di sini bilang firman 20 menit, 20 menit. Belajar tunduk. Saya ngomong ke teman-temanku, tidak usah pakai lampu kedap-kedip. Lalu bilang firmanku belum selesai. Apa? Kita hebat berkhotbah tanpa urapan Roh Kudus, firman itu tidak berarti. Amin. Makanya Bapak Ibu harus percaya firman ini. Pak, barang iman dulu salah ya. Kalau dulu ya dulu, hari ini dan besok itu yang dibenahin. Dengar baik, dosa yang lama sudah dihapus. Sekarang ampuni, bersih, akan datang diampuni oleh kuasa darah Yesus. Selesai. Tapi betapa kagetnya saya, ada yang doa, oh darahmu yang kudus, doakan, oh darahmu yang kudus menyucikan makanan ini. Karena Yesus menyucikan dosa, bukan menyucikan nasi hijau. Hanya jemaah yang cerdas salah tangkap. Kalau bisa sucikan nasi pecel, bisa bungkus pesawat juga kan? Bisa bungkus kereta. Coba
Bapak Ibu sekarang buat apa sih dengan begini? Ini loh, berubah kemana? Ke firman yang benar. Amin. Saya lanjut. Dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Mau apapun. Saya terkagum dalam kitab Kejadian. Waktu Hagar diusir sama Ismail, lalu mereka di padang gurun nangis. Lalu Tuhan Allah beritahu, aku akan memberkati engkau menjadi bangsa yang besar. Nah, hari ini negara itu tidak pernah kekurangan apa. Lihat, hebat kan? Jangan kita Kristen seperti kita hebat. Aduh. Justru siapa beritahu nih? Nilai kerja dari orang-orang Kristen menurut. Saya ketemu sama Tuhan, saya marah gara-gara kalian penyodor kan gini apa tuh? Penyodor. Mengalir kemana? Sudah begini jauh, saya mau angkat sangat sulit. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Itu kan di pasal 2. Di situ konteksnya adalah ada dari tanah yang dibentuk, lalu Tuhan menghembus nafas jadi manusia. Lalu konteksnya tidak ada mustahil bagi Tuhan. Hawa nih ada lagi nggak bisa beranak, dari tulang rusuk jadi Hawa. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Itu ditarik, makan minum tidak ada mustahil. Ya kacau nggak? Siapa bisa praktek mengalir dia hebat? Ayo, bangun jam 12 siang, kerja 3 jam. Setelah itu bermain, malam tidur lagi, bangun jam 1 siang. Lalu dia bilang, Pak, saya sukses, saya kerja 2 jam aja. Konsentrasi saya dikerja cuma 2 jam. Tidak bisa, Pak. Hamba Tuhan kita sama. Engkau berkhotbah, engkau tidak belajar, engkau tidak minta tuntunan Roh Kudus, ya habis atau habis. Oke, lanjut. 45, sudah? 46. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Oke, sekarang saya simpulkan. Karena waktu kita masuk dalam 1 tahun. Kalau saudara katakan Yusuf, ya memang Yusuf sama saudaranya, saya singkat-singkat, dimasukkan ke sumur perbuatan jahat. Terima dulu nih, saya mau praktekkan nih, mau cerita. Lalu setelah itu Yusuf dijual ke orang Media. Jahat nggak? Saudaranya dijual dan dapat duit. Lalu dijual jadi pembantu di rumah Potifar. Jadi anak kesayangan papa jadi pembantu. Akibat dari jadi pembantu, ulah saudaranya jahat tidak? Sudah kerja yang luar biasa. Nah, ada satu poin di situ. Allah menyertai dia. Itu nanti kalau ada waktu. Allah menyertai Yusuf, maka Yusuf berhasil. Nah, setelah kerja di rumah Potifar, rajin dan sebagainya, sampai Potifar bilang seluruh kerja di rumah di ladang semuanya kuserahkan kepada engkau. Dan Yusuf waktu itu berhasil. Datanglah istri Potifar memfitnah dia. Janganlah. Engkau ada yang bilang begini, oh saya difitnah Pak, saya sudah sungguh-sungguh difitnah. Kalau ada roh Allah nih, nanti Allah bela kau. Tidak usah pembenaran diri.
Potifar akan tunggu 1 2 3, masukkan di dalam penjara. Potifar masukkan dia dalam penjara yang sumbernya awal dari saudaranya jahat tidak. Sudah masuk di dalam penjara, ada masuk di situ, ada pembuat minuman sama roti, lalu dijanjikan di situ bahwa nanti melalui mimpi, nanti engkau akan dibebaskan, engkau dan juga roti, nanti engkau akan dimatiin. Lalu untuk yang adu minuman, nanti kalau engkau sudah dibebaskan, tolong ingat saya ya dalam penjara. Pembuat minuman tidak ingat dia. Hari ini nggak komplain, Pak itu dulu saya buat baik dengan dia lupa kebaikan saya. Biarkan. Lalu tiba-tiba Firaun mimpi. Lalu yang tukang jual bawa minuman, oh iya itu ada satu orang di penjara itu dulu yang menafsirkan mimpi saya. Panggil dia keluar. Panggil keluar. Dia buat mimpi. Apa dia menerjemahkan mimpi dari Firaun? Dia diangkat. Firaun bisa bilang begini, dari mana orang ini kita dapat begitu berhikmat dan dikuasai oleh Roh Allah dan penuh dengan Roh Allah? Bagaimana kalau kita jadikan dia menteri? Dan saat itu juga dia menjadi orang nomor 2 di Mesir setelah Firaun. Hari ini kan belum kayak kenapa? Tapi Bapak Ibu lihat, begitu ada resesi ekonomi atau makanan atau kelaparan, maka saudara-saudaranya datang kepada Yusuf. Yusuf waktu itu langsung bilang, nomor 2, masukkan mereka, penjarakan. No. Waktu Yusuf jadi perdana menteri atau jadi orang nomor 2 di Mesir, apakah Yusuf langsung mati Potifar? Penjarakan istrinya, kurang ajar. Saudara-saudaranya sudah di sini, habisi mereka. No. Sekarang kita lihat, itu yang jahat. Kita lihat bagaimana Yusuf balas kebaikan. Kita terima firman, jangan minta blok. Nggak bisa, angel. Waduh, nggak mungkin. Itu tuh. Kita lihat Kejadian 43 ayat 29, tinggal 45. Kejadian 43 ayat 29. Ketika Yusuf memandang kepada mereka, dilihatnya Benyamin adiknya yang seibu dengan dia. Lalu katanya, inikah adikku yang bungsu itu yang telah kamu sebut-sebut kepadaku? Lagi katanya, Allah kiranya memberikan kasih karunia kepada anakku. Ayat 30. Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Dan dijadikanlah tempat untuk menangis. Yang masuk ke dalam kamar lalu menangis di situ. Balik. Orang mau jahat berubah, kasih, jujuran yang mati. Terus 31. Sesudah itu dibasuhnya lah mukanya dan ia tampil keluar. Ia menahan hati dan berkata, hidangkanlah makanan. Baru setelah itu masih dipanggil, masih dikasih makan. Lalu kita lihat ayat yang terakhir, Kejadian 45 ayat yang kedua.
Dari ayat 1 aja saya bacakan. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya, lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawab, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Kenapa takut? Pernah buat salah. Saya mau beritahu Pak, kalau Bapak punya reaksi orang buat jahat, Bapak Ibu balas baik terus, orang itu tidak kuat menerima kebaikan. Pak, kita ini sudah terlalu. Saya tambah. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Kalimat yang memberkati. Tetapi sekarang ayat yang kelima, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Bukankah ini perbuatan baik? Orang dalam tekanan diberi nasihat, dikuatkan. Karena kamu menjual aku ke sini, jadi artinya jangan bersusah hati, jangan menyesali diri, sebab kamu menjual aku di sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Banyak orang yang tertindas diberi kekuatan, diberi penghiburan. Bukan kamu yang jual aku, tapi Allah lah yang menyuruh aku mendahului engkau. Sampai di sini. Bahkan Yusuf bilang, Allah menyuruh aku kesini supaya nanti aku memelihara kalian semua. Tambah banyak tahu, sehingga cerita. Setelah itu bapaknya datang, dikasihlah tempat yang namanya Goshen. Di situ umat Israel itu bertumbuh terus, berkembang terus, dan menjadi populasi yang luar biasa banyak. Bapak Ibu mendapat berkat, jadilah pelaku firman. Jangan lagi berkata, "Pak, itu nggak bisa." Poin yang terakhir, kalau Bapak Ibu lihat cerita ini, di dalamnya ada unsur saling mengampuni. Yang dijahati, mengampuni orang yang membuat jahat. Lalu yang sebaliknya, bahkan di ayat berikut, mereka dekat-dekat saling berpelukan satu dengan yang lain. Bukankah itu suatu kasih? Pak Bu, saya mau ringkas. Hidup ini harus saling mengampuni. Siapapun itu. Kalau Bapak nggak mampu lakukan ini, Pak, maka Matius 5 ayat 20, Pak, itu Bapak Ibu ingat. Jangan lagi kita berdebat. Kunci untuk bisa mengampuni harus sedang itu memaklumi. Memaklumi itu apa? Menyadari kekurangannya dia, menyadari bahwa kelemahan dia begini loh. Memaklumi. Akibat memaklumi timbul yang namanya mengampuni. Kedua, mari kita belajar kuat balas kejahatan dengan kebaikan. Pak sakit, Pak, saya nggak ada harga diri. Begini Pak, menyangka diri di perusahaan ikut jejak Yesus. Unsur dalam menyangka diri masuk. Firman kayak gini tak bisa dibeli. Kita terpaksa lihat satu persatu diuraikan, masuk sana sini.
musik pulang. Saya Bapak bilang, aduh luar biasa. Pulang, tabrak, anakku bikin kamu apa? Jangan apalah, kurang ajar. Tetapi cuma buat dia. Firman Allah suruh berdoalah bagi orang yang menyayangi engkau dan minta berkat. Ini perintah. Suami mentah-mentah, tetap baik. Pulang waktu buat baik. Dan kebalikannya, kasih banyak ibu-ibu. Yang ketiga, kasihilah musuh. Semua anggota keluarga saya tahu, bukan musuh. Kita seiman, bukan musuh. Namanya seiman. Kasihilah musuh, menutup celah untuk kita bisa membenci siapapun. Keren firman. Coba pulang dengan jadilah pelaku firman. Firman ini belum selesai, akan dilanjutkan nanti bulan depan. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Saya minta tunggu berikut yang berikut. Mari kita siapkan hati yang kita masuk dalam ruang. Mari kita bersatu hati dan doa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu itu mendidik kami ya Bapak. Dan kami akan bukan saja menjadi pendengar yang baik, tapi akan menjadi pelaku yang hebat ya Bapak. Biarlah firman ini mendasari hidup kami dari hari ke hari ya Bapak. Kalau Bapak berdoa bagi gembala di tempat ini, wakil gembala kiranya Engkau senantiasa memimpin gembala dan wakil gembala berserta seluruh staf yang ada di tempat ini ya Bapak. Dan sebentar lagi selesai ibadah ini kami akan mau berbicara tentang pelayanan di tempat ini ya Bapak. Kiranya Engkau menguranginya, berkati setiap perkataan kami dapat menerima dengan baik, dengan hati yang lapang, hanya dengan satu tujuan, untuk memajukan pelayanan di tempat ini ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hamba dengan doa ini hanya dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan hamba beralaskan doa ini atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kita yang sudah berdoa, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Shalom. Shalom. Jadilah pelaku firman. Setelah siap jadi pelaku firman, amin. Jangan menjadi pelaku firman. Di kemudian hari ini baru nanti saya dapatkan ya, mewakili Gembala Sidang dan seluruh jemaat serta pengurus, ucapkan terima kasih kepada Pak Angel yang pagi sudah memberikan kita sedemikian luar biasa, dan apa yang telah disampaikan selalu menjadi berkat. Saya percaya menjadi berkat bagi kita. Amin. Pulang dari tempat ini jadi pelaku firman. Itulah berkat yang terbesar dalam hidup kita. Jadi jangan membayangkan berkat-berkat yang lain, tapi membayangkan aku bisa menjadi pelaku firman. Itulah berkat yang terindah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Terima kasih Bapak untuk pelayanan di tempat ini, dan Tuhan memberkati kita semuanya dalam pekerjaan, dalam keluarga, khususnya dalam pelayanan Tuhan yang memberkati. Ya, tadi telah disampaikan di dalam doa ya, ada selesai ibadah ini, ada rapat, bukan rapat
tapi ada satu pembicaraan yang singkat, mungkin ada satu pengarahan briefing dari Pak Peter, dan beliau mengundang tim musik dan juga seluruh pengurus untuk bersama. Kita tidak terlalu lama, tapi mungkin ya beberapa menit saja untuk mendapatkan pengarahan dari beliau, dan kita akan masuk ke dalam pelayanan 2025 supaya semuanya berjalan baik dan memang ladang pekerjaan Tuhan tempat ini sungguh-sungguh bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, itu yang diharapkan, dan saya mohon seluruh pengurus dan tim musik serta juga worship leader dan singer dan multimedia yang beliau ingin supaya kita dapat memberikan masukan kepada beliau supaya kita punya jalan keluar, solusi untuk pelayanan gereja. Ya, itu saja. Dan untuk umat gereja, multimedia bisa siap. Shalom, mari kita ikuti selalu kegiatan-kegiatan selama sepekan di gereja GBI Air Hidup Ministry. Ibadah raya setiap hari Minggu pukul 8 pagi. Siapkanlah untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Untuk adik-adik sekolah minggu, ayo ikut ibadah sekolah minggu setiap pukul 8 pagi. Mari memuji Tuhan bersama-sama dengan teman-teman dan membangun persahabatan di dalam Tuhan. Untuk remaja dan pemuda, kami mengundang untuk bersama-sama mengikuti ibadah remaja dan pemuda setiap hari Sabtu ketiga jam 6:30 sore di gereja. Mari membangun komunitas rohani dan membangun talenta rohani bersama-sama. Bagi jemaat yang rindu bersama-sama membangun mezbah penyembahan, mari datang di setiap Selasa malam pukul 7 malam dalam ibadah doa malam. Dan untuk kaum wanita, kami mengundang untuk bisa meluangkan waktunya setiap Rabu minggu pertama pukul 6 sore dalam ibadah WBI GBI Air Hidup Ministry. Tetaplah terhubung, tetaplah setia dengan Tuhan dan gerejanya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mengucap terima kasih juga kepada seluruh tim musik, worship leader, singer, multimedia, guru sekolah minggu, dan seluruh diaken serta pengurus lainnya yang sudah melayani kita pada hari ini. Dan kita akan nyanyikan satu pujian yang syukur kepada Tuhan sebagai penutup pada hari ini. Segala puji untuk harimu,
berikan kepada kami, hamba-Mu yang telah memberikan kebenaran firman kepada kami. Kami percaya Bapa, ini sungguh dari Engkau untuk kami semua. Oleh karena itu, biarlah kami bukan saja menjadi pendengar, berikan kami kemampuan dan kekuatan. Tolong kami ya Roh Kudus, Engkaulah Roh yang menolong kami. Engkau juga yang mengajar kami lebih lagi mengartikan kebenaran firman ini dalam kehidupan kami, supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami menjadi pelaku firman, maka Tuhan senangkan. Firman-Mu mengatakan, jika Engkau mengasihi aku, Engkau harus melakukan segala perintah-Ku. Kami percaya hari ini Tuhan, Engkau memberikan firman kepada kami, supaya kami boleh lebih lagi mengasihi Engkau dengan menjadi pelaku-pelaku firman. Kuatkan dan teguhkan kami, biar kami senantiasa berjalan di dalam pimpinan Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga orang boleh melihat Kristus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, memberkati Bapak Peter dalam segala usaha pekerjaannya, terlebih-lebih ya Tuhan di dalam keluarganya. Tuhan memberkati damai sejahtera dan sukacita surga. Tuhan memberkati di dalam pelayanannya. Bukakan pewahyuan-pewahyuan baru yang membangun jemaat Tuhan menjadi jemaat yang sungguh-sungguh bertumbuh menjadi jemaat dewasa, mempersiapkan diri untuk akhir zaman ya Tuhan, supaya kami sungguh boleh ada di dalam hati Tuhan dan nama kami boleh ada di dalam kitab kehidupan. Terima kasih Bapa yang ada di surga. Kami berdoa untuk hari ini adalah hari di mana Presiden kami yang nama Bapak Presiden Jokowi sudah selesai melakukan tugasnya, dan ada pelantikan Presiden kami yang baru Bapak Prabowo Subianto. Tuhan, kami serahkan keamanan ketenteraman di Indonesia ini di tangan Tuhan, biar semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan aman, tentram, damai, sehingga pemerintah yang baru ini boleh melakukan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang sudah Tuhan pilih, supaya negeri ini boleh menjadi negeri yang lebih baik, lebih makmur, ada pemerataan dan segala sesuatunya bertumbuh menjadi baik, sangat baik. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Gereja GBI Hidup Ministry, seluruh kegiatan yang ada di gereja ini, baik untuk anak-anak sekolah minggu, tunas remaja, BBI, seluruh kegiatan apa saja yang ada di gereja ini, kami mau serahkan di tangan Tuhan. Berikan kami semua hati yang mengasihi Tuhan, supaya Tuhan boleh melihat ada satu perubahan yang terjadi di gereja ini, dan kami percaya ketika Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau mempersatukan kami Tuhan dalam ikatan tali kasih-Mu, maka tidak ada satu pun yang tidak Tuhan bisa kerjakan di tempat ini. Semuanya bagi Tuhan adalah bagian dan kami. Berikan setiap kami Tuhan hati yang sungguh-sungguh menerima firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami berdoa untuk persatuan dan kesatuan antara jemaat Tuhan, para pengerja, seluruh mereka yang ada di gereja ini. Persatukan kami, ikat kami dalam ikatan tali kasih-Mu, supaya kami boleh sehati, sepikir, seroh dan sejiwa. Dan kami percayakan ikatan kasih itu menyebabkan hadirat Tuhan yang terus-menerus boleh ada di tengah-tengah kami. Kami percaya setiap masalah, setiap persoalan, setiap tekanan, setiap apapun yang datang dalam kehidupan kami, kalau kami di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami percaya Tuhan, Engkau sanggup membuka jalan, Engkau sanggup menyelesaikannya. Terima kasih Bapak di surga, memberkati seluruh jemaat yang ada di tempat ini, biar kami semua hidup dalam kecukupan, tidak berkekurangan. Kami juga berdoa untuk tetangga-tetangga kami sekitar gereja ini. Tuhan memberkati mereka juga, supaya mereka juga hidup di dalam berkecukupan. Terima kasih Bapak di surga. Kami berdoa untuk kota Surabaya, biar kota Surabaya ini Tuhan jauhkan dari bencana alam. Kami percaya di kota ini Tuhan, biar nama Tuhan dipermuliakan, ada pujian, ada penyembahan, ada hadirat Tuhan. Di mana ada hadirat Tuhan, maka Tuhan yang akan memegang kendali atas kota Surabaya ini.
Kami percayakan pemilihan gubernur, wakil gubernur, dan seluruh wali kota yang ada di Indonesia di tangan Tuhan tanggal 27 November nanti. Biar semuanya berjalan dengan baik, biar semuanya berjalan seturut kehendak dan rencana Tuhan, biar tetap aman, tentram, dan damai, supaya kami boleh menikmati hari-hari kami di negeri kami dengan hati yang sungguh-sungguh penuh damai sejahtera. Terima kasih Bapa yang ada di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini akan berbuat tangan untuk menjaga